Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Melihat Sui mencapai puncak gunung, mereka yang sudah berdiri di puncak gunung mau tidak mau harus sedikit waspada dan waspada. Tapi tidak gugup. Bahkan, banyak mata orang yang samar-samar ingin mencoba, dan mereka sepertinya ingin bersaing dengan Sui. Untuk ini, Sui menertawakannya. Tidak ada keluhan, tidak ada permusuhan, dia tidak akan pernah melakukan apapun pada orang-orang ini. Puncak Gunung Ilahi Qingtian dimasukkan ke langit, dan hanya dengan berdiri di sini seseorang dapat melihat langit berbintang diselimuti kabut yang kacau. Langit berbintang dihiasi dengan ratusan ribu bintang, berkelap-kelip dan berkelap-kelip dalam kabut yang kacau. Namun, semua orang tahu bahwa itu bukan bintang sungguhan, tetapi diubah oleh keberuntungan Tai Si Dao. Ketika Sui tiba, seseorang telah duduk bersila di tanah, dan menarik sepotong cahaya bintang dari langit berbintang yang kacau, mandi di dalamnya. Cahaya bintang berwarna biru jernih, dan itu adalah kekuatan paling murni dari keberuntungan Dao. Keberuntungan udara berhubungan dengan angka keberuntungan dan nasib. Dan Tai Si Dao Yun, lahir dalam kekacauan bawaan paling primitif dari domain dewa, adalah yang paling indah. Jika Anda bisa mendapatkannya, itu seperti disukai oleh para dewa, dan dengan berkah keberuntungan Anda di jalan mencari jalan besar akan berubah. Mungkin berlebihan untuk mengatakan bahwa mengubah nasib seseorang terhadap langit, tetapi itu memang cukup untuk memengaruhi jalan seseorang. Pergilah dan jangan pedulikan aku. Seperti yang dikatakan Sui, dia mengeluarkan kendi, duduk bersila di tanah, menopang dagunya dengan satu tangan, menyipitkan mata ke langit berbintang, melamun. Postur yang nyaman dan damai itu meyakinkan semua orang, jadi mereka terus mengumpulkan dan menyempurnakan Tai Si Dao Yun. Di kaki gunung, di Monumen Keberuntungan Dao, peringkat dari 3.000 kekuatan besar yang lalu sedang mengalami perubahan drastis. Tetapi pada periode sebelumnya, 30 kekuatan supernatural Tao teratas stabil seperti gunung, tidak bergerak. Tapi sekarang, saat sosok tak tertandingi di puncak gunung ini menerima Tai Si Dao Yun satu demi satu, 30 peringkat teratas dari monumen suci akhirnya terguncang, dan perubahan mulai muncul. Dan semua ini juga menarik perhatian penonton. Sampai melihat salah satu dari 10 kekuatan gaib teratas ditekan, ada seruan di lapangan. Kekuatan supernatural baru dari Dao, peringkat ke-8, adalah Miking, keturunan dari Gunung Tiansu, yang tidak diketahui. Pada saat yang sama, Miking pergi dari puncak gunung dan melayang ke tanah, dan tiba-tiba menjadi pusat perhatian semua orang. Tapi ketika dia melihat peringkatnya dengan jelas, Miking menghela nafas, jelas sedikit tidak rela. Ini membuat banyak barang antik tua terlihat sedikit rumit. Dao Sentong peringkat ke-8. Tidak mengherankan, tidak akan menjadi masalah untuk menginjakan kaki di puncak 9 penyempurnaan di masa mendatang. Dengan kata lain, pencapaian Miking di masa depan sama sekali tidak kalah dengan barang antik kuno dari tingkat Dewa Guru Yunhe. Siapa yang tidak terkejut dengan ini? Tapi jelas, Miking sedikit tidak mau. Dari sini, kita juga bisa melihat seberapa tinggi hati Miking, dan seberapa ketat dia terhadap Dao-nya. Dia pantas disebut monster tak tertandingi di langit. Dan di waktu berikutnya, saat orang-orang di puncak gunung secara bertahap menyempurnakan Tai Si Dao Yun, peringkat pada tablet suci juga berubah secara mengejutkan. Kekuatan supernatural baru muncul satu demi satu, dan yang berperingkat terendah bisa masuk ke dalam 30 besar. Dan orang dengan peringkat tertinggi akan berada di antara 10 besar dalam satu gerakan. Kekuatan supernatural Dao Yan Suiming, melewati ribuan air perang, secara paksa menduduki peringkat ke-6. Selain itu, ada dua orang lain dengan kekuatan besar yang juga masuk 10 besar, sehingga Miking yang semula berada di peringkat 8 terjepit ke posisi 10 lagi, hampir terlempar dari 10 besar. Segera, 6 dari 10 kekuatan supernatural tersingkir dari 10 besar dan digantikan oleh 6 kekuatan supernatural baru. Hal ini menimbulkan kehebohan di antara penonton, dan saya tidak tahu berapa banyak seruan yang terdengar. Dan sosok tak tertandingi yang muncul di 10 besar itu menjadi fokus penonton dalam satu gerakan.
Namun, semua orang telah memperhatikan bahwa kekuatan gaib nomor 1 pada prasasti, api 5 agregat, tidak pernah digoyahkan oleh siapapun. Api 5 agregat, 39.000 tahun yang lalu, kekuatan supernatural Tao yang ditinggalkan oleh Lu didengar oleh para murid pengadilan Tao Sanxing. Menjadi yang nomor 1 hingga saat ini, dan tidak pernah digoyahkan oleh siapapun. Dan Wen Lu hari ini telah lama menjadi guru kepala pengadilan Tao Sanxing, dewa-dewa pemurnian 9 yang legendaris. Perlu dicatat bahwa karakter yang berpartisipasi dalam terobosan hari ini mengumpulkan sosok tak tertandingi dan roh jahat dalam jumlah yang tidak diketahui. Tetapi dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang bisa mengguncang kekuatan gaib yang ditinggalkan Wen Lu 39.000 tahun yang lalu. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya Wen Lu saat itu. Namun, semua ini belum berakhir. Di Gunung Ilahi Qingtian, masih banyak orang yang bergerak maju. Seperti Qi Wei, Ximing, Del sekarang sedang berlari menuju puncak gunung. Dan di puncak gunung, Su Yi masih ada. Saat ini, dia adalah satu-satunya yang tersisa di puncak gunung. Seperti sebelumnya, dia duduk bersila di tanah, memegang kendi, menatap langit berbintang, bermeditasi dalam diam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tetapi semua orang tahu bahwa ketika Su Yi mulai menyempurnakan Tai Si Dao Yun, kekuatan supernatural Tao nomor 1 ditakdirkan untuk terguncang. Tidak ada ketegangan sama sekali. Mulai dari pendakian Gunung Su Yi, dia mengalahkan lawan yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, dan mengambil salinan keberuntungan Tai Si Dao yang tak terhitung jumlahnya. Dan dia sendiri santai dan nyaman dalam perjalanan ke puncak, yang semuanya menjelaskan kepada semua orang bahwa kekuatan supernatural yang dipadatkan Su Yi ditakdirkan untuk menjadi sangat menakutkan, dan ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai langkah ini. Lambat laun, orang tersingkir dalam proses pendakian ke puncak. Yang mengejutkan semua orang, Qi Wei juga naik ke puncak. Pada saat inilah orang-orang akhirnya menyadari bahwa putri dari Dewa Kekayaan, dari ras Dewa Kilin ini ternyata adalah penyihir Tao yang sangat luar biasa. Apa yang Anda pikirkan? Setelah Qi Wei naik ke atas, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Su Yi telah duduk di sana bermeditasi, kecuali sesekali menyesap anggur, dia tetap tidak bergerak. Pikirkan tentang sesuatu yang berhubungan dengan reruntuhan Taisi. Su Yi berkata dengan linglung, kamu tidak mengerti bahkan jika aku memberitahumu, jadi kamu harus melakukan halmu sendiri dengan baik. Memotong. Qi Wei memelototi Su Yi dengan tidak senang, lalu mengabaikannya, dan mulai mengumpulkan Taisi Daoyun miliknya sendiri. Sayang sekali kekuatan gaibnya akhirnya menempati peringkat ke-11, dan dia hanya selangkah lagi untuk menembus 10 besar. Namun, Qi Wei sudah sangat puas. Tidak lama setelah Qi Wei pergi, Ximing juga naik ke atas. Kakak Su, apakah kamu butuh bantuan saat meninggalkan kota Tiandu? Ximing bertanya melalui transmisi suara. Suatu hari nanti, kota Tiandu akan ditutup, dan semua orang di kota harus mengungsi. Dan Ximing tahu tanpa berpikir bahwa ketika Su Yi pergi, dia akan diancam oleh musuh dari semua sisi. Tidak dibutuhkan. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Ximing tidak berkata apa-apa lagi, setelah menyempurnakan Taisi Daoyun, dia berbalik dan pergi. Kesaktiannya membuatnya menduduki peringkat keempat dalam satu gerakan. Mi Qing, keturunan Gunung Tiansu, yang awalnya berada di peringkat ke-10, terdesak ke posisi ke-10. Secara alami, peringkat Qi Wei diperas ke posisi ke-12. Secara bertahap, hanya ada sedikit orang yang lewat di Gunung Ilahi Qingtian. Tapi di puncak gunung, Su Yi tidak bergerak. Adegan abnormal ini menarik banyak perhatian. Apa yang telah terjadi? Siapa tahu? Orang-orang bergumam. Dan Liu Xianghen adalah yang paling gugup, karena ketika Su Yi menyempurnakan Taisi Daoyun, itu berarti permainan judi ini akan berakhir. Anda tidak perlu memikirkannya sama sekali, penjaga gunung pasti tidak akan memberinya kesempatan untuk bertobat. Kakak Yunhe, apakah kamu yakin? Liu Xianghen bertanya melalui transmisi suara. Jangan khawatir. Tuan Yunhe menjawab dengan tenang. Saat berbicara, tiba-tiba, di bawah semua mata, Su Yi bergerak.
Dia meletakkan kendi, berdiri, dan kemudian melompat, menuju ke langit di atas puncak gunung. Mata semua orang terbuka lebar, menyaksikan adegan ini dengan tak percaya apakah orang ini gila. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa orang yang mendaki ke puncak gunung bertanya-tanya misteri macam apa yang tersembunyi di langit berbintang yang kacau itu, dan memberanikan diri untuk mencari tahu. Alhasil, ia berani mengambil tindakan saat dibombardir oleh kekuatan hukuman surga, tidak hanya gagal mendapatkan keberuntungan Taisi Dao, ia langsung tersingkir dari kompetisi. Pelajaran menyakitkan seperti itu sudah terkenal. Siapa sangka Sui akan melakukan hal yang sama saat ini juga. Penjaga gunung itu berdiri dengan canggung, pipinya yang gemuk berkedip beberapa saat, dan dia berkata pada dirinya sendiri seperti menggertakkan giginya, aku tahu akan seperti ini. Sebelumnya, semua orang melihat bahwa Sui tidak takut dibombardir oleh kekuatan hukuman surga saat mendaki gunung. Tapi sekarang, dia sepertinya memanfaatkan semua ini, mencoba keluar dari gunung dan berjalan-jalan di langit berbintang yang kacau itu. Ledakan. Di langit, awan petir yang kacau muncul, kecemerlangan dewa meledak, dan kekuatan hukuman dewa melonjak seperti air pasang. Ketika Sui mendekat, dia mengalami pemboman yang mengerikan, dan tubuhnya benar-benar tenggelam. Adegan mengerikan itu membuat sejumlah orang yang tidak diketahui berubah warna. Tapi yang mengejutkan orang-orang, Sui menahannya, dan masih berjalan menuju langit berbintang yang kacau. Tidak ada yang tahu bahwa di lautan kekacauan di tubuhnya, api zaman berubah, bergoyang megah dan hujan rintik-rintik seperti mimpi, dengan panik menyerap kekuatan hukuman surga yang membombardir Sui. Tegasnya, itu sebenarnya bukan hukuman dari surga, tapi kekuatan asli Taisi di Qingtian Sensan. Sangat kuno, seperti aturan dan ketertiban Zhou, itu cukup untuk merusak 9 dewa-dewa pemurnian. Namun di depan api zaman, itu berubah menjadi makanan paling enak dan dilahap terus-menerus. Sui dapat dengan jelas merasakan bahwa api pada zaman itu akhirnya mengalami beberapa perubahan. Api yang kacau awalnya berwarna abu-abu, tetapi sekarang ada vitalitas asli yang cerah dan cerah, menghasilkan ritme yang hidup. Dengan ritme api zaman, lautan kekacauan di tubuhnya, altar jalan di lautan kesadaran, dan roh di sekujur tubuhnya juga meraung dan beresonansi dengannya. Pada saat ini, Sui memiliki perasaan, seolah-olah dia telah menguasai salah satu kekuatan tertua dan asli dari domain dewa, dan kekuatan ini diam-diam terintegrasi ke dalam api zamannya sendiri. Artinya, sumber dari Taisi. Sangat disayangkan kekuatan semacam ini terlihat sangat besar, ketika benar-benar terintegrasi ke dalam api zaman, itu seperti tetesan yang mengalir ke lautan luas, dan menjadi bagian dari api zaman dalam sekejap. Faktanya, benih api era adalah benih dari peradaban era, sebagai benih akan berakar dan berkecambah, dan tumbuh dari tanah. Tapi sekarang, setelah menyerap sumber aslinya, itu berubah menjadi nutrisi yang membiakkan api zaman, dan menjadi sumber benih. Secara alami, kekuatan semacam ini juga telah menjadi fondasi jalan Sui. Namun pada akhirnya, Sui menahan diri. Sekarang, ini bukan waktu yang dia harapkan untuk menerobos. Daunnya tidak bisa ditembus begitu saja hanya demi menerobos. Dia harus menunggu. Perlu mengumpulkan kekuatan yang lebih berlimpah. Terlebih lagi, diperlukan terobosan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan sekarang, meskipun dia memiliki kesempatan untuk menerobos alam, dia telah melalui terlalu banyak waktu sejak dia menerobos ke alam ekstrim, dan pelatihan serta akumulasi di alam ini masih terlalu sedikit. Jika Anda ingin mencapai terobosan terakhir, Anda tidak boleh terburu-buru. Panggilan. Dao Xin seperti pedang, memotong pikiran yang mengganggu. Sui melangkah maju, menerobos halangan mengerikan dari hukuman surga, dan datang ke langit berbintang kuno yang kacau itu dalam satu lompatan. Dalam sekejap, bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit berbintang menjadi lebih terang, seolah terbangun dari kesunyian abadi. Segera setelah itu, seolah merasakan perbedaan aura Sui, ratusan bintang melesat, mengelilingi tubuh Sui. King Taisi Daoyun yang mempesona bergegas menuju tubuh Sui seperti air terjun bintang yang perkasa. Pada saat itu, langit berbintang kuno yang kacau meraung.
Dan Su Yi berdiri di tengah langit berbintang, sosoknya yang tinggi mencerminkan Dao Shen Huan yang seperti jurang. Di sekitar sosok itu, ada ribuan bintang yang menggantung. Sama seperti para menteri menundukkan kepala mereka. Adegan itu cukup mengejutkan dunia. Sayangnya, tidak ada yang hadir melihat pemandangan ajaib ini. Diselimuti oleh kekuatan hukuman ilahi, hanya di puncak gunung seseorang dapat melihat sekilas pemandangan di langit berbintang kuno. Namun demikian, semua orang di kaki gunung dapat dengan jelas melihat bahwa langit di atas puncak gunung bersinar terang. Sama seperti Tianfu Ruixia, yang legendaris, itu menerangi kehampaan, menerangi King Tian Senshan, dan menerangi seluruh kota Tiandu. Wajah semua orang penuh kejutan. Su Yi, apa sebenarnya yang dia alami di langit berbintang itu? Mengapa ada penglihatan yang luar biasa tentang langit dan bumi? Beberapa orang mau tidak mau melihat prasasti Dewa Keberuntungan Dao. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan supernatural Su Yi tidak muncul di prasasti tersebut. 10 peringkat teratas tidak bergerak sama sekali. Ini tidak diragukan lagi terlalu membingungkan. Yang mulia, apa yang terjadi? Wan Zitian mau tidak mau bertanya. Penjaga gunung terlihat sangat serius saat ini, dan berkata ada pepatah dalam opera, yang disebut melompat keluar dari 3 alam dan bukan dalam 5 elemen. Pada saat ini, kekuatan supernatural teman Daoisu itu seperti ini, dan itu tidak lagi dapat diukur oleh tablet Dewa Daoyun, jadi peringkatnya tidak dapat dibuat. Begitu kata-kata ini keluar, penonton gempar, semua kaget. Tabu dan kekuatan gaib seperti apa yang membuat tidak mungkin untuk menentukan peringkat tablet Dewa Daoyun. Dan dalam perbandingan seperti itu, bahkan jika itu adalah kekuatan supernatural jalan besar Wenlu yang menempati urutan pertama di tablet dewa, orang tiba-tiba menemukan bahwa sebagai perbandingan, nomor 1 ini tampaknya tidak tergoyahkan seperti yang dibayangkan. Wajah barang antik tua seperti Dewa Guru Yunhe dan Liu Xianghen semuanya menjadi suram. Yang satu lebih berat dari yang lain. Penampilan Su Yi di King Tian Senshan sangat melebihi harapan mereka, dan membuat mereka sangat menyadari betapa buruknya Su Yi. Dahulu kala, mereka semua bertarung dengan Yi Daoxuan dan Li Fuyu selama bertahun-tahun. Namun sebagai perbandingan, Yi Daoxuan dan Li Fuyu di era itu jauh lebih menakutkan daripada Su Yi hari ini. Ini bisa dilihat dari peringkat di Daoyun God Tablet. Kekuatan supernatural Yi Daoxuan dan Li Fuyu telah menduduki peringkat pertama, dan mereka telah mendominasi selama bertahun-tahun. Tapi peringkat mereka masih dalam lingkup rekaman Daoyun God Stellar. Tapi Su Yi berbeda. Kekuatan supernatural Dao-nya benar-benar melampaui ruang lingkup yang dapat diukur dengan prasasti keberuntungan Dao. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Dihitung berdasarkan potensi ini, ketika Su Yi Ruo menginjakkan kaki di posisi Dewa Tuhan di puncak 9 penyempurnaan seperti yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Saya tidak tahu seberapa kuatnya itu. Semakin mereka memikirkannya, semakin ketakutan Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka melihat kemampuan Su Yi yang sebenarnya dengan mata kepala sendiri, dan penghinaan serta pengabaian di hati mereka telah lama menghilang. Bahkan, saya mulai merasa takut dengan ini. Ledakan. Di langit, awan keberuntungan dari jalan mengalir, cahaya dan hujan beterbangan, dan suara gemuruh jalan tidak ada habisnya. Segera setelah itu, sosok tinggi Su Yi tiba-tiba melayang turun dari kedalaman langit. Semua mata tertuju pada masa lalu. Jubah hijau itu seperti batu giok, berkibar tertiup angin, hanya dengan melihat nafas, tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Masih temperamen acuh tak acuh semacam itu. Tapi semua orang tahu bahwa kali ini Su Yi pasti menuai keberuntungan Taisi Dao yang tak terbayangkan. Untuk sementara, hati orang naik turun, dan pikiran mereka berbeda. Ekspresi penjaga gunung menjadi halus dan rumit. Dahulu kala, dia telah bertemu Yi Daoxuan dan Li Fuyu, dan dia juga menyaksikan betapa mudahnya mereka mendaki ke puncak gunung. Pada saat itu, dia juga membuat pengecualian dan berbicara dengan keduanya secara terpisah, memberi tahu mereka bahwa meskipun menjadi nama depan sudah cukup untuk dibanggakan, itu hanya tempat pertama di tablet Dewa Daoyun. Di masa depan, akan ada pendatang baru yang akan mengambil tempat pertama.
Peringkat yang benar-benar tak tergoyahkan bukanlah pada prasasti keberuntungan Dao, tetapi di luar prasasti. Apa yang tidak diharapkan oleh penjaga gunung adalah ketika reinkarnasi Yi Daoxuan dan Li Fuyu kembali, pihak lain benar-benar melakukannya. Dan itu dilakukan dengan santai. Tidak ada bahaya atau hambatan sama sekali. Tetapi hanya penjaga gunung yang tahu bahwa manfaat bagi mereka yang benar-benar mencapai langkah ini jauh dari sebanding dengan seberapa besar keberuntungan Tai Si Dao. Di bawah tatapan kaget orang banyak, sosok Su Yi melayang ke tanah dan sampai ke kaki gunung. Wan Zitian tidak dapat menahan diri lagi, dan berkata langsung, Tuan Liu Xiang, cepat berlutut dan bersujud. Penjaga gunung juga tersenyum dan berkata dengan ramah, taruhan sudah berakhir. Teman Liu Xiang itu, tolong tekuk lutut dan bersujud 3 kali. Ada keributan. Pipi Liu Xianghen memerah dan jelek, dan dia tanpa sadar menatap dewa-dewa Yunhe. Dalam taruhan ini, Su Yi curang, itu tidak dihitung sama sekali. Tuan Yunhe tampak acuh tak acuh, bahkan jika kamu adalah penjaga gunung, kamu tidak bisa memaksanya. Yoho! Penjaga gunung mengerutkan kening, di ibu kota ini, tidak ada yang berani mengancamku sepertimu. Katakan padaku, siapa yang memberimu keberanian? Dewa Tuan Yunhe membalik telapak tangannya, dan sebuah tanda muncul, apakah ini cukup? Tokennya berwarna hitam, seukuran telapak tangan, dipenuhi dengan aura jalan yang aneh dan tidak jelas. Doktrin asal. Sekilas Su Yi mengenali asal mula benda ini. Dalam pertempuran Gunung Ningkong, dewa-dewa Yunhe mengandalkan perintah ini untuk membuat monster tua dari tanah tak dikenal mematuhi perintahnya dan mundur dari medan perang. Dan pemilik Ordo Tao ini adalah Lucy. Legenda kuno yang menginjakkan kaki di sungai panjang takdir sejak awal era domain dewa. Melihat tanda ini, mata penjaga gunung tiba-tiba melebar, dan dia membeku di sana, lemak di wajahnya terus bergetar. Siapapun dapat melihat bahwa dia terkejut. Untuk sesaat, semua orang yang hadir terkejut dan menyadari bahwa Tuan Yunhe datang dengan persiapan kali ini, dan token itu jelas disiapkan untuk penjaga gunung. Apakah Yang Mulia Lucy memintamu untuk datang? Setelah beberapa saat, penjaga gunung bertanya dengan suara rendah, wajahnya membiru lalu pucat. Tidak perlu menanyakan ini, aku hanya bertanya padamu, apakah tanda ini cukup untuk membuatmu berubah pikiran? Tuan Yunhe berkata dengan acuh tak acuh. Penjaga gunung terdiam lama, lalu menundukkan kepalanya, dan berkata di depan Ordo asal Tao, melihatnya seperti melihat Taois Lucy sendiri. Beraninya aku tidak menuruti perintahnya. Ada sensasi di penonton. Baru pada saat itulah orang-orang menyadari bahwa token tersebut memiliki efek pencegahan yang begitu besar sehingga penjaga gunung paling misterius di kota Tiandu pun harus mematuhi perintahnya. Dan dapat dilihat dari ini, betapa agungnya Lucy Taois. Liu Xianghen sangat gembira, dan berkata ternyata hal ini, tidak heran Taois Brother Yunhe percaya diri, akhirnya saya merasa nyaman sekarang. Tuan Yunhe tersenyum sedikit, dan menatap penjaga gunung, sekarang, aku memerintahkanmu untuk menangkap Su Yi itu. Lakukan dengan cepat. Suasana tiba-tiba menjadi tertekan. Orang-orang diam-diam terkejut, jika para pembela gunung bergerak, siapa yang bisa melawan di kota Tiandu? Wan Zitian berkata dengan suara yang dalam, aku akan lihat siapa yang berani. Dia segera berdiri di depan Su Yi, siap bertarung. Dia juga tidak menyangka bahwa Dewa Ilahi Yunhe telah menyiapkan pembunuh besar sehingga dia bisa memberi perintah kepada penjaga gunung. Kemudian penjaga gunung, pipinya yang gemuk berubah beberapa saat, jelas sangat kusut. Kenapa, kamu tidak patuh? Nada bicara Tuan Yunhe dingin. Penjaga gunung menarik napas dalam-dalam dan berkata, sebagai roh prasasti, saya telah menjaga tempat ini sejak saya lahir, dan bertindak sesuai dengan aturan Taisi. Saya tidak boleh melakukan apapun kepada orang luar tanpa alasan. Saat dia berbicara, dia mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata bahkan jika Taois Lucy ada di sini, saya tidak akan melanggar peraturan. Godmaster Yunhe mendengus dingin, dan berkata lupakan saja, aku tidak akan mempersulitmu. Mulai sekarang, kamu akan mempertahankan sikap netralmu dan berhenti mencampuri urusan antara kami dan Su itu. Penjaga gunung berkata dengan wajah jelek, kamu ingin melakukan sesuatu di kota.
Tuan Yunhe tersenyum dan berkata, mengapa tidak? Mungkinkah Anda benar-benar ingin mencoba konsekuensi dari menolak perintah Taois Lucy? Penjaga gunung terdiam untuk waktu yang lama. Suasana di arena itu menindas, membuat orang terengah-engah. Semua orang menyadari bahwa Su Yi akan mendapat masalah. Awalnya, ada penjaga gunung di sini, jadi tidak ada yang berani melakukan apapun di kota. Tapi sekarang, sulit bagi penjaga gunung untuk melindunginya. Saat ini, banyak orang memandang Su Yi dengan kasihan. Dan wajah Wan Zitian suram seperti air. Penjaga gunung menghela nafas, menangkupkan tinjunya ke arah Su Yi dan berkata, kepalkan tanganmu, maafkan aku karena tidak berdaya. Dari awal hingga akhir, Su Yi telah menonton dengan mata dingin, tetapi melihat ini, dia hanya tersenyum dan berkata tidak perlu meminta maaf, akan lebih baik jika kamu tidak ikut campur. Semua orang terkejut, apa artinya ini? Penjaga gunung mundur diam-diam ke satu sisi. Langkah ini membuat orang menyadari bahwa bahkan jika Su Yi dibunuh oleh Tuan Yunhe, penjaga gunung tidak akan campur tangan lagi. Tiba-tiba, Qi Wei, Si Ming dan yang lainnya merasa tegang. Tapi yang mengejutkan semua orang, Su Yi tampaknya tidak tahu betapa berbahayanya situasinya. Dia mengalihkan pandangannya ke arah hadirin dan berkata, Yunhe tua benar. Ini adalah keluhan antara aku dan mereka. Mulai sekarang, tidak masalah siapapun itu, jangan ikut campur. Dengan mengatakan itu, dia menoleh ke Wan Zitian dan berkata, Wan tua, kamu hanya perlu menonton. Kemudian, dia melangkah keluar, mengalihkan pandangannya ke Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya, dan akhirnya mendarat di Liu Xianghen, berkata, haruskah kamu berlutut dan bersujud dengan patuh, atau biarkan aku membantumu? Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.